Ambulan datang ke sebuah rumah di Semarang ya. Di video sebelumnya sudah saya bahas ya. Kita melanjutkan video yang sebelumnya ya. Namun bukan untuk keadaan darurat, melainkan terkait dugaan penagihan utang. Nama Indodana ikut disebut dalam peristiwa ini. Publik pun bertanya, apakah perusahaan benar terlibat? Dalam video ini kita akan membahas klarifikasi resmi yang disampaikan Indodana dan melihat secara objektif ya. Pada awal Februari tahun 2026, beberapa ambulan menerima pesanan penjemputan pasien di Semarang. Alamat lengkap dan identitas dikirimkan. Namun saat tiba, rumah dalam keadaan kosong. Seorang perempuan kemudian datang dan menyatakan tidak pernah memesan ambulan. Ketika pihak ambulan menghubungi pemesan, muncul permintaan agar perempuan tersebut melunasi hutang sebesar 14 juta rupiah. Dalam komunikasi itu, nama Indodana disebut. Pada 4 Februari tahun 2026, Indodana menyampaikan bahwa mereka dihubungi oleh 3 layanan ambulan. Ambulan Antasena, Ambulan Arjuna, dan Ambulan Armada Service. Perusahaan menyatakan langsung melakukan investigasi internal. Nomor kontak pemesan ditelusuri, data dicocokkan dengan sistem collection. Hasilnya, menurut pernyataan resmi, nomor tersebut bukan bagian dari tim collection Indodana dan tidak memiliki keterkaitan operasional. Indodana juga menyampaikan bahwa alamat yang didatangi ambulan memang milik salah satu nasabah mereka. Namun nasabah tersebut memiliki catatan pembayaran yang lancar. Perusahaan menegaskan bahwa mereka berizin dan diawasi oleh OJK dan serta berkomitmen menjalankan penagihan sesuai SOP dan kode etik. Kasus ini membuka ruang penting untuk membahas etika penagihan dalam industri pinjaman online. Secara umum, penagihan resmi harus dilakukan oleh pihak yang teridentifikasi, tidak bersifat intimidatif, tidak mempermalukan nasabah, tidak menyalahgunakan fasilitas publik, dan mengikuti ketentuan regulator. Jika ada pihak yang mengatasnamakan perusahaan tanpa terdaftar resmi, maka itu masuk kategori oknum. Karena itu penting bagi publik membedakan antara dugaan dan pernyataan resmi perusahaan ya. Dengan adanya klarifikasi dari Indodana, beberapa kemungkinan dapat dipertimbangkan secara rasional. Adanya oknum yang menyalahgunakan nama perusahaan, penyalahgunaan identitas, atau konflik pribadi yang menyeret nama fintech ya. Tanpa bukti tambahan, publik perlu berhati-hati dalam menarik kesimpulannya. Kasus ini mengingatkan bahwa dalam dunia keuangan digital, reputasi bisa terdampak oleh dugaan yang belum tentu kebenarannya. Klarifikasi resmi telah disampaikan. Kini yang terpenting adalah menjaga profesionalisme, transparansi, dan etika dalam setiap proses penagihan ya. Utang adalah kewajiban finansial. Penagihan adalah bagian dari sistem bisnis. Namun layanan darurat seperti ambulan harus tetap menjadi simbol keselamatan, bukan alat tekanan. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pihak dalam ekosistem, khususnya di pinjaman online ya.